warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kami harap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Hari ini kita lanjutkan materi SKI tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jumat 29 Januari 2021 oleh tim guru kelas 6 MI Darussalam Pagesangan Surabaya. Kelas 6 hebat, kelas 6 sukses. Nah, hari ini kita buka lanjutan materi yang kemarin. Kita akan belajar tentang sifat-sifat terpuji Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Paket halaman 46. Utsman bin Affan merupakan sahabat Rasulullah SAW yang sangat besar jasanya dalam membantu Rasulullah berdakwah tentang agama Islam. Hampir seluruh hartanya dipergunakan untuk membantu Rasulullah dalam melaksanakan dakwah, sehingga Utsman bin Affan disebut sebagai orang yang dermawan. Sebagai bukti kedermawanan Utsman bin Affan, yang pertama, ketika perang Tabuk, Utsman bin Affan menutup semua biaya perang dengan menyerahkan 950 ekor unta, 50 bigol atau binatang pengangkut barang, dan uang sebanyak 1000 dirham. Yang kedua, ketika penduduk Madinah mengalami paceklik, yaitu sukar pangan, sukar sandang, maka Khalifah Utsman bin Affan mendatangkan kafilah-kafilah dari luar Madinah yang membawa bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari untuk dibagikan kepada penduduk Madinah. Yang ketiga, ketika Madinah mengalami kemarau yang panjang, maka Khalifah Utsman bin Affan membeli sumur kepada Raunah, yaitu milik seorang Yahudi, yang dibeli dengan harga mahal, yang tujuannya diwakafkan kepada umat Islam. Utsman bin Affan seorang yang sabar dan cerdas. Yang pertama, ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan yang sangat luar biasa dari kafir Quraisy, Utsman bin Affan bersama istrinya ikut hijrah ke negeri Habasah demi menolong sesama umat muslim. Di sana tidak mendapat gangguan dari kafir Quraisy. Yang kedua, Khalifah Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah sebagai wakil beliau dalam perang Hudaybiyah. Yang ketiga, Utsman bin Affan diangkat oleh Rasulullah sebagai salah satu penulis wahyu. Yang keempat, Khalifah Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Yang kelima, Khalifah Utsman bin Affan diangkat sebagai penasehat pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan juga Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai bukti kecintaan Rasulullah kepada Khalifah Utsman bin Affan, beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai putri yang lain, tentu akan aku nikahkan dengan kamu." Sampai di sini untuk materi sifat-sifat terpuji Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan materi yang kedua. Nah, apakah kalian masih semangat belajarnya? Kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya adalah kebijakan Khalifah Utsman bin Affan. Sebelum wafat, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Dewan Formatur untuk memilih dan dipilih sebagai Khalifah yang ketiga, yaitu antara lain 1. Sahabat Utsman bin Affan. Yang kedua, sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, sahabat Abdurrahman bin Auf. Yang keempat, sahabat Zubair bin Awam. Yang kelima, sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Yang keenam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau juga memasukkan putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Tetapi di situ Abdullah bin Umar hanya sebagai pemilih, tidak boleh dipilih. Semua anggota dewan sepakat mengangkat sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai pimpinan sidang. Langkah pertama yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf adalah dia mengundurkan diri dari pencalonan, lalu diikuti 3 orang yang lain. Maka calon khalifah tinggal 2 orang, yaitu sahabat Utsman bin Affan dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, sahabat Abdurrahman bin Auf bermusyawarah dan meminta pendapat kepada semua anggota dewan. Tokoh-tokoh sahabat Muhajirin beserta Ansor juga dimintai musyawarah. Kemudian, dengan ijtihadnya, beliau mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan dibayat sebagai khalifah pada tahun 24 Hijriah atau sekitar 644 Masehi.
berusia 70 tahun. Setelah dibayat, beliau berpidato yang isinya antara lain, "Segala puji Allah, hai sekalian manusia, takutlah kepada Allah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanya permainan, kelezatan dan perhiasan sementara, kemudian akan menjadi barang yang tak berharga. Sedangkan kelak di akhirat terdapat siksaan yang amat pedih dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhoannya. Maka sebaik-baiknya hamba adalah yang dijaga oleh Allah, yang selalu mohon penjagaan kepada Allah dengan kitabnya." Adapun kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yaitu: 1. Beliau merehabilitasi Masjid Nabawi dengan memperluas bangunannya dan memperindah arsiteknya. Yang kedua, beliau membangun kantor mahkamah pengadilan yang semula berada di dalam masjid dibuatkan terpisah dengan masjid. Yang ketiga, beliau memajukan kebudayaan dengan cara membangun gedung-gedung pemerintahan yang indah-indah di setiap wilayah kekuasaan Islam. Yang keempat, beliau membagi wilayah kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi yang dipimpin oleh seorang amir atau gubernur untuk mempermudah dan memperlancar jalannya pemerintahan, sedangkan khalifah merupakan pusat pemerintahan yang berada di Madinah. Pada halaman 49, anak-anak bisa melihat 10 provinsi yang dibentuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Di situ yang pertama adalah Mekah dengan amirnya adalah Nafi bin Abdul Haris. Yang kedua, wilayah Taif, provinsi Taif dengan amirnya Sufyan bin Abdillah. Provinsi yang ketiga adalah Al-Jun dengan amirnya Abdullah bin Abi Robi'ah. Provinsi yang keempat adalah Bahrain dengan amirnya Utsman bin Abil As. Yang kelima, provinsi Kuwait dengan amirnya Mughirah bin Syubah. Yang keenam adalah provinsi Basrah dengan amirnya Abu Musa bin Abdullah. Yang ketujuh, provinsi Damaskus dengan amirnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang kedelapan ada provinsi San'a. Di situ amirnya adalah Ja'la bin Munabih. Yang kesembilan ada provinsi Mesir dengan amirnya yaitu Amr bin As. Yang ke-10 provinsi MSC dengan amirnya Umar bin Sa'ad. Kemudian beliau juga memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan kekuatan 2 angkatan bersenjata, yaitu angkatan darat dan juga angkatan laut. Kita lanjutkan. Yang keenam yang beliau lakukan adalah membangun armada angkatan laut yang sangat kuat. Kemudian selanjutnya beliau juga membukukan tulisan Al-Quran. Sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana? Masih semangat belajarnya? Kita lanjutkan materi selanjutnya. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah berpura-pura masuk Islam. Kemudian beliau datang ke Madinah untuk menyebarkan fitnah kepada Khalifah Utsman bin Affan. Tujuannya sangat jelas, yaitu ingin menguasai pemerintahan dan meruntuhkan kekuasaan Islam. Adapun fitnah yang disebarkan, yang pertama, pemilihan Khalifah Utsman bin Affan berbau KKN karena dianggap sahabat Abdurrahman bin Auf merupakan keluarga dari Utsman bin Affan. Yang kedua, Khalifah Utsman banyak mengangkat pejabat dari keluarganya sendiri. Fitnah yang ketiga, Khalifah Utsman sangat boros dalam menggunakan uang negara. Kemudian beliau juga difitnah bahwa para pejabat negara, utamanya gubernur Mesir dan Syria, hidup berfoya-foya dan menggunakan uang negara. Setelah itu, umat Islam banyak yang termakan oleh fitnah yang disebarkan oleh beliau. Akhirnya, mereka meminta Khalifah Utsman bin Affan untuk memecat pejabat-pejabat yang sudah korupsi. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan menolak dengan tuntutan itu. Kemudian selanjutnya rumah Utsman bin Affan dikepung oleh umat muslim yang termakan oleh fitnah tadi. Ketika itu Khalifah Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran dan dalam keadaan berpuasa. Mereka menyerang sehingga Khalifah Utsman bin Affan wafat sebagai syuhada atau mati syahid. Pembunuhnya adalah pemberontak yang bernama Humran bin Sudan. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah ketika Khalifah Utsman bin Affan berusia 82 tahun dan menjabat khalifah selama 12 tahun. Materi selanjutnya adalah meneladani
Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan termasuk ashabihunal awalun, yaitu golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Kemudian Allah menjanjikan surga kepada mereka. Berikut adalah sifat-sifat keteladanan yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. 1. Beliau merupakan orang yang sangat kaya raya tetapi dermawan. Yang kedua, beliau merupakan orang yang sabar dalam menghadapi berbagai macam fitnah. Yang ketiga, beliau lebih mendahulukan kepentingan umat Islam daripada kepentingan pribadinya. Yang keempat, beliau sangat mencintai umat Islam yang miskin sehingga rela meninggalkan kehidupannya yang kaya raya untuk bisa bersama umat muslim. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 hebat, kelas 6 sukses.